Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah dan juga para pemirsa yang ada di rumah di seluruh pelosok Nusantara, kita akan lanjutkan perbincangan resep sehat kita dengan ABCD sudah, EFGH sudah, ICKL M. Nah sekarang ABCD, EFGH, ICKL, ya, ICKL. Sekarang MNOP berarti ya, MNOP ya, MNOP. Baik ya. Nanti silakan dilihat kembali masing-masing videonya sesuai dengan 4 huruf yang sudah saya sampaikan ya. Sekarang MNOP, M ya. M itu untuk rahasia sehat dan bahagia. M adalah memaafkan. Ya, memaafkan kesalahan orang lain. Ada kisah yang sangat luar biasa ya tentang sahabat Nabi ya. Jadi ada sahabat Nabi yang ketika masih di dunia ini sudah disebut oleh Nabi sebagai ahli surga. Yang itu membuat kepo, membuat sahabat lain ingin tahu ada apa sahabat ini kok sudah disebut dengan ahli surga padahal dia masih ada di dunia. Maka saking keponya ada sahabat lain yang minta izin untuk bermalam di rumah sahabat tadi. Beliau mencoba untuk mengamati apa sih yang dilakukan oleh sahabat yang disebut sebagai ahli surga itu. Di malam hari ketika orang tidur, sahabat yang disebut dengan ahli surga ini, tuan rumah ini juga tidur. Yang datang bertamu mengamati, kok ya tidur tetap ya sama dengan yang lain. Ketika orang yang lain pada sholat tahajud, umumnya ya orang ini tahajud seperti biasa. Jadi tidak bangun lebih awal, tidak nampak lebih lama, umum lah seperti sahabat yang lain. Penasaran, pagi harinya dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada sahabat yang ahli surga ini. Wahai sahabat, mengapa engkau disebut ahli surga? Apa rahasianya? Beliau menjawab, saya punya program setiap malam memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau ada hari ini, pagi ini sampai dengan sore ini, ada yang nyenggol perasaan saya, ada yang membuat saya tersinggung, yang membuat saya marah, maka malam harinya saya ikhlaskan dan saya maafkan dia. Demikian seterusnya, setiap malam saya punya program seperti itu, termasuk orang-orang yang pernah bersalah di masa lalu kepada saya, juga saya coba maafkan malam hari sebelum tidur. Para pemirsa dan hadirin rahimakumullah, rupa-rupanya inilah yang menjadi rahasia sahabat tadi disebut sebagai ahli surga, yaitu kebiasaan untuk memaafkan orang lain. Kalau ada ayat yang menyatakan in ahsantum li anfusikum, siapa yang berbuat baik, sesungguhnya perbuatan baik itu adalah untuk dirinya sendiri, maka memaafkan kesalahan orang lain sebenarnya bukan untuk orang lain, namun untuk dirinya sendiri. Kenapa? Orang yang memaafkan orang lain itu akan merasa bahagia, tidak ada ganjalan, tidak ada marah dan dendam, sehingga hatinya tentram. Ternyata itu juga menghantarkan ke surga, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan la taghdab walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Kalaupun sempat marah, maka
kemarahan itu tidak berkepanjangan, maka bagimu surga. Inilah rahasia huruf M untuk sehat dan bahagia. Berikutnya adalah N. N itu ya nikmati, begitu ya. Nikmati saja seluruh proses kehidupan. Nikmati saja semua prosesnya. Jangan mudah mengeluh karena proses yang panjang, proses yang rumit. Saya kerap kali menjumpai orang yang saya nggak mau ngurus ini itu, susah urusannya. Padahal itu memang aturannya, itu normanya. Mengapa tidak dijalani saja? Akhirnya ditanggung sendiri. Tidak mau ngurus BPJS, akhirnya dia harus bayar. Padahal sebenarnya kalau dia mau berproses seperti apa adanya, seperti normanya, dia ke PPK 1, lalu dirujuk ke PPK 2, dia akan dapat pelayanan yang sama dan bebas biaya. Atau kalau dia gawat darurat bisa langsung ke UGD, bukan ke Poli tapi ke UGD. Ketemu dengan dokter UGD, toh nanti setelah dimasukkan ke Bangsal, rawat inap, dia akan ketemu juga dengan dokter spesialisnya. Yaitu prosedurnya, ikuti saja, nikmati prosesnya, nikmati prosedurnya. Semua kita jalani. Orang Jawa bilang narimo ing pandum, sikap nerima sesuai dengan prosedur itu kita jalankan. Itulah yang namanya N dalam resep sehat dan bahagia. Lalu O, apa itu O? Dalam kajian yang lalu sudah dibahas O itu optimis. Nah, maka sekarang saya tambahkan O yang lain, yaitu oral hygiene. Supaya kita sehat dan bahagia, kita jaga oral hygiene. Apa itu? Kesehatan mulut. Maksudnya bagaimana? Baik kesehatan fisik maupun kesehatan oral mulut secara mentalitas, secara kiasan. Jadi kesehatan oral berarti kita menjaga kebersihan mulut kita dengan baik. Karena persoalan di gigi itu dapat berakibat ke jantung. Ya, sakit gigi dapat menyebabkan terjadinya penyakit jantung. Itu harus diingat. Maka harus menjaga kesehatan mulut, kesehatan gigi kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan, seandainya tidak memberatkan, aku akan menyuruh umatku untuk menggosok gigi 5 kali sehari. Setiap kali mau wudhu, maksudnya ya. Itu oral hygiene dalam arti fisik. Namun secara mentalitas, kebersihan oral yang kita gambarkan dalam wudhu itu berkumur-kumur, itu juga menggambarkan bahwa kita harus menjaga tutur kata kita, menjaga akhlak berbicara kita. Wa qulu qaulan kariman, dan katakanlah olehmu sekalian perkataan yang mulia. Jadi kariman itu mulia. Berkatalah yang baik atau diam, ya. Qulil berkatalah yang baik atau liyasmut, berkatalah yang benar atau diam. Berkata yang mulia, yang baik-baik atau diam itu. Jadi tidak selalu diam itu emas, berkata pun harus jadi emas juga. Nah itu oral hygiene, dengan perkataan yang terjaga. Waman ahsanu minallahi, ya, siapakah yang lebih baik daripada waman ahsanu qaulan, siapakah yang lebih baik daripada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah pada Allah. Maka berdakwah pada Allah juga harus menggunakan kalimat-kalimat yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang terakhir, MNOP. P adalah prioritas. Jadikan kesehatan sebagai prioritas supaya kita sehat. Karena apa? Karena kesehatan itu adalah nikmat terbesar yang kedua setelah iman. Maka harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Harus dijadikan prioritas. Masa orang rela membeli mobil jutaan, ratusan juta rupiah, mampu membeli rumah bahkan bermiliar rupiah, tapi tidak
mau keluar uang untuk kesehatannya. Keluar uang sedikit aja mengatakan mahal. Ingat, sekarang kita harus mau berinvestasi untuk kesehatan daripada kita harus membayar di kemudian hari yang juga mungkin sangat ratusan juta dan juga bisa miliaran juga. Maka jagalah kesehatan, investasikan uang untuk kesehatan daripada kita harus membayar di kemudian hari untuk pengobatan. Jadi pencegahan kadang-kadang juga butuh biaya yang cukup besar, tapi sebenarnya risiko yang ditimbulkan akibat kita tidak melakukan pencegahan itu bisa sangat jauh lebih besar. Imunisasi meningitis misalnya, kok mahal ya, padahal nggak sampai 1 juta. Tapi andai kata orang terkena meningitis, na'udzubillah min dzalik, maka biayanya jauh lebih besar dan kesehatannya belum tentu bisa pulih dengan sebaik-baiknya kalaupun sudah sembuh. Maka biaya yang diperlukan untuk pencegahan sakit itu jangan terlalu dipikir, siapkan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang saya sampaikan pada hari ini. Resep sehat dan bahagia dengan huruf MNOP. Memaafkan orang lain, normatif, nikmati normanya, nikmati semua prosesnya. O, jaga oral hygiene, kesehatan mulut kita, baik kesehatan mulut secara fisik maupun perkataan lisan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dan P adalah jadikan kesehatan sebagai prioritas, jangan dianggap sebagai hal yang tidak penting. Makatan yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.